Perbedaan persiapan Lebaran di Malaysia dan juga Indonesia. Alhamdulillah Bang Toha sekarang berada di kampung halaman sudah hampir 8 bulan. Dan kali ini mendekati Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kalau Lebaran di perkampungan Malaysia, biasanya rumah-rumahnya itu akan dihias dengan lampu warna-warni. Dan juga depan halaman rumah akan ada lampu pelitanya. Beda dengan di perkampungan Indonesia, yang dimana rumah itu tidak ada lampu warna-warni, tidak ada lampu warna-warninya, kemudian juga tidak ada lampu pelitanya. Jadi kalau di sini ya biasa-biasa saja. Tapi kalau di Malaysia Lebaran, rumahnya itu begitu sangat meriah ya, dengan hiasan lampu warna-warni, menyalanya lampu pelita di depan rumah. Semua satu kampung dihias macam itu sahabatku semua. Dan biasanya menjelang mendekati Lebaran seperti ini, rumah-rumah sudah dihias. Tapi kalau di sini persiapannya biasa-biasa saja. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga mau ngevlog di pasar tradisional yang dimana dekat dengan rumahnya Bang Toha. Pasar tradisional ini cukup sangat besar. Pada masa dulu, pasar tradisional ini merupakan salah satu yang paling ramai di kampungnya Bang Toha. Biasanya mendekati Lebaran seperti ini, ramai yang beli baju, ramai yang beli kuih mui, sampai sesak. Kira-kira apakah masih sama seperti dulu? Sebab Bang Toha sudah lama di Malaysia sahabatku semua, yang dimana hampir 13 tahun ya, hampir 13 tahun ke 12 tahun, sampai lupa saya, karena kebanyakan lebih banyak merantau di Malaysia dibandingkan di kampung halaman. Dan biasanya kalau Bang Toha pulang, itu pulangnya bukan menjelang Lebaran, melainkan pulang bukan menjelang Lebaran, kadang-kadang bulan Agustus, kadang-kadang bulan lain. Jadi kalau balik kampung, Bang Toha itu tidak pernah Lebaran, sehingga Lebaran lebih banyak di Malaysia, puasa lebih banyak di Malaysia. Dan kebetulan Bang Toha juga berada di area perkampungan. Jadi seperti ini suasana perkampungan Indonesia saat pagi hari. Oke sahabatku semua, kita langsung menuju ke pasar tradisionalnya. Seperti apa persiapan Lebaran di Indonesia. Kalau tinggal di kampung seperti ini sahabatku semua, di sini tidak ada pasar raya besar, di sini tidak ada mall. Jadi warga kalau belanja itu di pasar tradisional. Dari mulai beli kue-kue, baju raya. Oke, kita langsung menuju ke pasar tradisionalnya. Seperti apa suasana menjelang Lebaran di perkampungan Indonesia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, dan menemani hari santai sahabat saat berpuasa di rumah. Oke, kita menuju ke lokasi. Kebetulan hari ini hari Isnin, yang dimana merupakan salah satu hari pasar tradisional yang ada di pekan kampungnya Bang Toha. Jadi kalau hari pasar itu memang cukup lumayan sangat ramai. Dan biasanya orang jualan pun juga serba lengkap sahabatku semua. Kalau di Indonesia misal kata kita malas berbelanja ke pasar, tenang saja, ada penjual sayur secara keliling. Sekejap Bang Toha akan cari tempat parking. Dan suasananya begitu sangat-sangat meriah menjelang Lebaran. Karena ini merupakan salah satu pusat pasar yang terbesar, yang dimana dari berbagai kampung belanjanya di pasar tradisional di sini sahabatku semua. Dan di sini kendaraan tradisional juga masih beroperasi, salah satunya dokar. Biasanya warga yang mau ke pasar atau pulang daripada pasar akan menaiki dokar. Kalau di Malaysia disebut apa sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Kalau di sini disebut dokar, jadi masih kekal kendaraan tradisional. Kalau di Indonesia itu motor sangat ramai ya. Jadi memang perlu bersabar untuk menyeberang
Di sini yang naik kendaraan kadang-kadang tuh laju sangat. Kadang-kadang kalau mau menyeberang tiba-tiba ada lagi. Nah kan, tak henti-henti. Memang perlu banyak bersabar. Oke, kita parkirkan dulu motornya. Pergi gak apa-apa, Mas? Jadi kalau di sini tuh motor parkir bayar. Dan ternyata yang jual kue raya sudah cukup lumayan ramai. Jadi ini merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi pusat beli belah kalau dalam bahasa Melayu Malaysia. Mau baju raya, mau kue mui, di sini semuanya serba ada. Dan yang jualan kue mui pun juga sudah sangat ramai atau sangat banyak. Dulu waktu kecil, saya selalu pergi ke pasar ini saat menjelang lebaran, yang dimana biasanya akan dibelikan baju raya oleh ibu. Jadi di pasar tradisional disinilah kita beli baju raya sekeluarga. Namun suasananya berbeda dengan tahun dulu, yang dimana masa kecil dulu pasar ini begitu sangat sesak menjelang lebaran. Mungkin karena perubahan zaman ya. Orang-orang kalau beli baju itu kan sekarang serba online. Sehingga menjelang lebaran pasarnya pun juga tidak begitu terlalu ramai. Ada juga yang jualan ayam, sayur. Di sini lengkap sahabatku semua. Jadi barang-barangnya itu juga fresh, hasil daripada pertanian di sini. Kemudian dijual di pasar tradisional. Kalau untuk harga ayam di sini biasanya agak cukup lumayan mahal. Lebih murah di Malaysia. Beda dengan harga ikan yang dimana kalau di kampung di sini cukup sangat lumayan murah. Perbedaannya di sini itu kalau jualan tidak diletak harga. Jadi beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita berkunjung ke pasar, barang-barang itu semua sudah diletak harga. Jadi ketika kita membeli sudah tahu harganya berapa. Dan seperti ini jualan sayur di pasar kampung sahabatku semua. Hari ini memang tidak begitu ramai pengunjung. Padahal sudah hari Isnin ya. Hari Isnin kalau di pasar ini merupakan salah satu hari pasarnya. Jadi perbelanjaan juga lengkap, mau beli baju raya juga ada. Yang ini kawasan barang-barang untuk masak sahabatku semua. Kalau baju rayanya ada di sebelah, nanti Bang Toha juga akan coba perlihatkan suasananya ramai atau tidak. Dan ini salah satu kawan namanya Bang Toha. Di Indonesia itu makan setiap hari pasti ada tempe ya, karena kalau tidak ada tempe kurang lengkap. Ada tempe, ada tahu, merupakan salah satu makanan khas yang ada di Indonesia. Jadi misal kata lauk ayam ataupun lauk daging pasti akan ada tahu tempe. Oke, kita langsung menuju ke tempat baju raya. Biasanya warga menjelang lebaran ramai yang beli baju raya. Apakah seramai dulu ataukah mungkin sudah berubah dan ternyata sekarang sudah berbeda jauh. Biasanya tempat baju raya itu selalu ramai pengunjung, tapi sekarang sama sekali tidak sesak. Dulu kalau mau beli baju raya sampai sesak, sampai berdesak-desakan. Mungkin karena perubahan zaman. Dan saya rasa mungkin orang juga lebih banyak beli online dibandingkan beli ke pasar. Karena kalau beli online itu enaknya langsung dihantar ke rumah. Seperti ini sahabatku semua, suasana pasar tradisional menjelang lebaran. Jadi tidak begitu terlalu ramai.
Insya Allah besok Bang Toha akan bersama sang istri untuk berbelanja persiapan hari raya beli kue muih. Ini pasarnya cukup agak sepi sahabatku semua. Biasanya dulu di sini itu ramai sekali pembeli dan dari berbagai warga kampung berdatangan. Tapi sekarang agak cukup sunyi. Dan di sini ada makcik-makcik yang tengah pilih-pilih baju. Kalau untuk baju raya di Indonesia, baju rayanya itu seperti ini sahabatku semua. Yang perempuan biasanya beli baju busana muslim. Jadi tidak ada baju khas atau baju adat tersendiri ya. Kalau di Malaysia kan memiliki baju raya khas tersendiri atau baju tradisional. Salah satunya baju Melayu. Dan biasanya juga ada yang pakai kebaya kalau saat raya. Tapi kalau di sini misal kata beraya pakai kebaya, nanti pasti kamu lebaran kok pakai baju ini gitu. Tapi kalau di Malaysia justru kalau saat lebaran mereka akan memakai baju adat tradisional. Jadi memakai baju Melayu semua. Yang perempuan memakai baju kurung, yang lelaki memakai baju Melayu. Dan siap lengkap semua sahabatku semua kalau di sana itu. Dan inilah suasana pasar tradisional hari ini, persiapan lebaran. Ternyata warga ramai yang tidak datang ke pasar dan agak sepi pengunjung. Selesai bayar parkir, di sini Bang Toha mau keluar. Nah, kendaraan-kendaraan seperti ini di pasar tradisional itu masih dikekalkan sahabatku semua. Jadi misal kata kita mau pergi ke pasar, enak bisa naik dokar. Entah kalau di Malaysia dokar itu disebut apa ya, kereta apa sahabatku semua. Coba tulis di kolom komentar. Kita pusing ke sebelah. Di sini jarang yang bawa mobil ke pasar ya, karena tempat parkirnya susah. Rata-rata kalau ke pasar tradisional naik motor. Di sini parkir juga bayar sama saja. Kenapa sih Bang harus bayar parkir kalau pergi ke pasar? Supaya menjaga keamanan motor sahabatku semua. Apalagi menjelang lebaran seperti ini, cuma bayar 50 sen, Rp2.000. Jadi intinya demi keselamatan motor kita juga. Ada yang menjaga, jadi kalau kita berbelanja tenang. Karena motor sudah kita parkirkan, cukup bayar 2.000 saja. Dan inilah suasana kampung halamannya Bang Toha, yang dimana kalau di kampung itu warga di sini memang begitu sangat luar biasa. Sebab soal dalam bergotong royong pembangunan musola ataupun masjid. Jadi waktu kecil Bang Toha di kampung yang agak dalam sahabatku semua, dan rumahnya pun paling belakang. Seperti ini suasana rumah pusaka. Tapi sudah tidak dihuni lagi sahabatku semua, sebab ya di antara salah satunya rumahnya Bang Toha ini sudah memang tak layak lah, karena belakang di sini sudah longsor. Alhamdulillah merantau di Malaysia akhirnya punya rumah. Meskipun butuh proses yang panjang, alhamdulillah setidaknya ada hasil merantau daripada negara tetangga. Dan dulu sebelum raya kita sekeluarga selalu buat kue muih di sini. Jadi bersama Amin, bersama adik saya yang satu lagi merantau juga di Malaysia. Jadi hampir sekeluarga memang bekerja di Malaysia. Dan Bang Toha merupakan salah satu yang tertua lah. Disinilah kita berkumpul buat kue muih. Ini merupakan salah satu rumah pusaka sahabat semua. Dulu ramai yang tinggal di rumah ini sebelum merantau ke Malaysia lah. Dulu tidak tembok atau pakai batu seperti ini ya, melainkan pakai dinding bambu. Karena Bang Toha yang pertama kali merantau di Malaysia dapat uang sikit-sikit, kemudian Bang Toha bangun kasih batu. Jadi dindingnya batu bukan bambu. Ya namanya hidup kekurangan di kampung, rumah sampai-sampai dindingnya bambu. Ini bukan tentang bercerita kesedihan sahabatku semua, tetapi ini istilahnya berkongsi pengalaman selama saya merantau di Malaysia,
berangkatnya dulu memang dari nol. Jadi memang rumah itu dinding bambu semua. Dulu waktu merantau ke Malaysia setiap bulan itu Bang Toha kirim sekitar berapa ya, 700 ringgit, 800 ringgit. Alhamdulillah setiap bulannya rutin kirim. Tapi uang yang Bang Toha kirimkan bukan untuk ditabung, melainkan untuk makan orang sekeluarga di kampung, dan sisanya ditabung. Jadi hasil daripada tabungan dibuatlah dinding batu yang awalnya dinding bambu. Dan seperti ini bilik-biliknya sahabatku semua. Dulu punya rumah bisa berdinding batu itu bahagianya luar biasa. Karena sejak dari kecil rumahnya Bang Toha itu berdindingkan bambu. Jadi kalau punya rumah dinding batu itu bahagianya itu luar biasa ya. Jadi serasa Masya Allah akhirnya bisa membuat rumah dinding batu, yang dimana merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi saya ketika saya masih berada di Malaysia. Pada saat itu sekitar sudah dapat 2 tahun lah merantau di Malaysia. Kenapa 2 tahun baru bisa merubah rumahnya jadi dinding batu? Ya karena uangnya untuk makan sekeluarga sahabatku semua. Jadi untuk keperluan emak, keperluan adik-adik, keperluan bapak. Apalagi waktu dulu emak saya itu punya penyakit kencing manis, yang dimana setiap minggunya itu harus rutin ke dokter, bayar sekitar 400.000 rupiah ya. 400.000 rupiah kalau dulu itu uangnya cukup besar sahabatku semua. Dan itulah kenapa bertahun-tahun ke Malaysia tidak istilahnya dapat mobil atau dapat lainnya, ya karena Bang Toha kerja merantau itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sekeluarga. Kalau dulu saya merantau ke Malaysia untuk diri sendiri, untuk tabungan sendiri, mungkin sekarang sudah punya rumah bertingkat, punya mobil bagus. Tapi awal merantau memang niatnya bisa membahagiakan keluarga di kampung. Kalau dulu hidup di kampung, misal kata kita mau ambil air, itu ambilnya cukup lumayan jauh, yang dimana rumahnya Bang Toha kan ada di ujung sana. Jadi harus melewati jalan ini, biasanya naik basikal. Dulu nggak punya motor, naik basikal, bawa tong untuk ambil air di sumur. Di sumur ini kalau di Malaysia namanya perigi ya kalau tak silap. Jadi ambil air di sumur di sini. Dulu ramai sahabatku semua, orang yang cuci baju, kemudian ambil air di sini, ramai sekali. Kalau pagi, petang. Jadi desa ini merupakan salah satu desa yang tidak pernah kekeringan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, jaraknya dekat. Tapi kalau musim kemarau, memang di sana kering. Kalau di sini airnya masih penuh, padahal jaraknya sangat dekat ya. Itulah perbedaannya tanah di Indonesia. Kalau di Malaysia misal kata dekat, di sana ada sumber mata air, di sini pun ada sumber mata air. Tapi kalau di sini beda. Jadi dulu di sini biasanya petang-petang ramai budak-budak kecil yang mandi. Tapi sekarang alhamdulillah zamannya sudah berubah, sudah tidak ada lagi orang yang mandi di sungai ataupun orang yang mandi di sumur seperti ini. Kalau dulu masa-masa banjir seperti ini ramai sekali orang mandi sungai, kemudian cari ikan. Tapi sekarang kebanyakan mungkin karena pengaruh handphone ya, sehingga masa kecil sekarang itu lebih banyak, kalau saya lihat anak kampung itu main handphone dibandingkan main-main di sawah atau main di ladang. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini episode cerita hari ini. Next Bang Toha akan nge-vlog lagi ke suasana perkampungan lainnya, seperti apa menjelang lebaran di kampung Indonesia. Video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.